No Time to Die sebagai penutup era Daniel Craig ini it's a perfect. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. We used to be able to get into a room with the enemy. Now they're just floating in the ether. No Time to Die, the last installment of Daniel Craig's era ya. James Bond. Ya. Oke, jadi setelah tertunda 8 kali, Bay, dari kan awalnya tuh mestinya main akhir 2019, mundur ke April 2020, kemudian pandemi. Nah, itulah semua film kan pada mundur kan, kecuali Cruella. Semua film tuh pada mundur. Di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, akhirnya diputar dan Indonesia tuh jadi salah satu negara pertama ya yang yang muter No Time to Die. Oke, No Time to Die ini jadi film penting karena memang dari awal digadang-gadang sebagai film terakhirnya Daniel Craig gitu kan. Dan uniknya Daniel Craig ini kan film kelima nih. Gitu, uniknya tuh dia memang dari film pertama Casino Royale sampai sini tuh ada benang merahnya ya, Bay. Jadi ide bagus kalau untuk nonton film-film sebelumnya dulu untuk remind ya. Terutama yang terakhir Spectre ya, karena memang nyambung banget gitu. Nyambung banget. Dan problemnya Spectre itu rather forgettable ya, banyak orang yang sekilas aja gitu kan, walaupun nonton kayak lupa detailnya. Termasuk saya sendiri. Gitu, jadi Lia Seydoux masih main, jadi Madeleine Swan, yang love interest-nya Bond setelah si Eva Green tuh ya, Vesper Lynd, yang cinta matinya Bond. Vesper Lynd, for your information, tetap muncul di film ini gitu. Jadi dari Casino Royale sampai ini, bayang-bayang Vesper Lynd tuh tetap ada gitu ya. Jadi itu memang cinta matinya si James Bond-nya Daniel Craig ya. Walaupun dia sejak Spectre tuh udah ada Madeleine Swan. Kemudian Christoph Waltz Sebagai Blofeld Blofeld. muncul lagi di sini. Recurring karakter lainnya tentu Felix Leiter ya. Ya si M, Ralph Fiennes, Naomi Harris, si Moneypenny, sama Ben Whishaw, karakter favorit gue nih, Bay. Ben Whishaw sebagai Q. Nah, tambahannya siapa lagi, Bay? Yang karakter baru? Ya, ada Ana de Armas, terus ada The New 00 yang sempat adu gosip akan menggantikan Daniel Craig sebagai 007, yang ternyata bisa benar bisa salah. Yeah. Oh, bukan menggantikan sebagai 007, menggantikan sebagai James Bond. Cewek, ya kan? Padahal di film ini bukan spoiler ya, karena di trailer juga dan di beberapa promo bahwa dia memang jadi 007. Iya. Gitu, si Lashana Lynch. Karena ceritanya kan James Bond pensiun. Oke, jadi ini ceritanya lama berselang nih, 5 tahun setelah Spectre nih, Bay ya. Si James Bond tuh udah pensiun di Jamaika. 007 sekarang udah dipakai sama agent lain, si Lashana Lynch. Pemerannya Lashana Lynch itu temennya Captain Marvel di film Captain Marvel gitu. Dan ada villain baru gitu, namanya Safin Yang diperankan oleh Rami Malek. Gitu. Jadi Oscar winner jadi villain nih di sini. Ceritanya ya, jadi di sini nih diciptakan senjata baru ya, senjata biological weapon ya, kayak virus ya. Jadi deket banget sama pandemi. Padahal itu sebelum pandemi dibuat ini kan, ceritanya. Ceritanya kan dibuat sebelum COVID nih. Nah, tapi ini senjatanya biological weapon yang ya kayak virus yang jadi yang ukurannya program DNA. Jadi kalau bukan targetnya lo nggak bakal mati. Nah, gitu. Jadi awalnya tuh niatnya tuh mulia ya. Mulia gitu ya. Ketika senjata ini ditujukan ke seseorang, maka cuma dia sama keluarganya yang kena. Yang berbagi DNA kan? Iya, berbagi gitu, DNA. Yang berbagi DNA yang bisa kena gitu. Orang lain enggak. Tapi tentu di sini ya kalau semua lancar-lancar aja nggak jadi film. Gitu ya. Senjatanya tuh dicuri, dimodifikasi sehingga bisa membunuh miliaran orang. Gitu. Jadi memang ya udah, kalau James Bond kan selalu master villain ya.
megalomaniac gitu. Nah, itu standar James Bond lah. Iya. Gadgetnya, mobil Aston Martinnya, ada senjata otomatis di dalam mobil yang bisa dilihat di trailer gitu Iya, kan. terus apa namanya? Q punya beberapa senjata rahasia buat Gadgetnya, Bond. ya. Dari dulu kan Iya. kayak gitu. Itu Standar. standar James Bond tuh ada semua di sini. Kan si Daniel Craig ini untuk film terakhirnya dia itu dia meng-hire satu penulis tambahan, Phoebe Waller-Bridge nih, yang memang dia komedian, penulis komedi, Sitcomnya apa? aktris komedi, Fleabag. Ya cuman humornya gue ngerasa kayak dry humor yang Dia banget nih. nggak lucu tapi lucu gitu. Dan si Daniel Craig itu kan memang dia pembawanya keras ya. Jadi ketika dia one-linernya pun kayak tapi anjir kocak gitu. Oke. Tapi orang nonton James Bond tuh bukan buat itu. Orang nonton James Bond buat seru gak? Menurut lo gimana? Menurut gue ya udah jelas ya seru ya. Adegan actionnya sebetulnya mirip-mirip juga sama film Bond yang lama, nggak ada yang baru juga kan. Tapi gue memang sukanya gini di Bond ini ya. Jadi kayak Bond naik mobil, Bond naik motor tuh ada semua. Tapi somehow bisa menemukan cara gimana ngeliatinnya tuh yang gitu ya. Misalnya kayak yang di trailer bisa dilihat juga kan yang dia ngebut motor tangga sampai lompat gitu. Itu tuh yang keren banget, Bay. Gitu. Terus Tapi yang maksudnya di film-film di film sebelumnya ada, tapi somehow dia si filmmakernya nih bisa ngambil sudut yang kalau menurut gue sih belum pernah gitu loh. Jadi nggak dari bawah begini, tapi dari atas diliatin gitu ya terbang. Terus kayak si Bondnya lompat gitu kan. Bond jatuh dari ketinggian tuh juga udah ada di Daniel Craig tuh waktu Skyfall dia dari kereta kan ke air, ini juga gitu kan dari atas jembatan gitu kan. Tapi treatment kameranya, nah sekarang kalau bicara kamera, baik, kan Spectre sama Skyfall itu dipuji-puji banget gitu karena sinematografinya bagus si Roger Deakins kan. Iya. Nah di sini di No Time to Die ini nggak kalah, baik. Ini Linus Lindgren, La La Land. Jadi juga cakep walaupun heavyweight juga lah gitu. Ya, walaupun pemenang Oscar kan. Gitu. Jadi walaupun mungkin treatmentnya beda dengan Roger Deakins, tapi juga bagus gitu loh. Sama satu lagi yang gue lihat, ada tim La La Land lagi selain Linus Lindgren. Siapa? Salah satu editornya Tom Cruise. La La Land, dan dia menang di Whiplash. Jadi langganannya Damien Chazelle nih. Gitu. Keren sih. Keren gitu. Jadi, dan ingat ya bahwa ini adalah film James Bond dengan durasi terpanjang, 2 jam 43 menit. Wow. Nah, jadi gimana caranya supaya durasi hampir 3 jam itu pacingnya tetap berasa, nggak dragging gitu kan. Gue ketika nonton ini, gue keinget 2 film lain, Bay. Waduh, apa tuh? Pertama, sesama film James Bond ya, On Her Majesty's Secret Service. Satu-satunya film James Bond-nya George Lazenby. Kalau gue bicara lebih jauh, ini akan spoiler banget. Jadi gue cuma bilang gue menyiarkan itu. Di film ini, kan soundtrack, theme song film itu kan Louis Armstrong kan. We Have All the Time in the World. Nah, We Have All the Time in the World tuh sampai 2 kali dalam 2 ragam ya, terucap di film ini. Dan lagunya diputar. Dan cue musiknya juga diputar. Gitu. Jadi, ya udah, mungkin kalau nggak yang fans berat James Bond lewat begitu aja, tapi buat yang penggemar James Bond banget kayak yang oke, berarti akan ada hubungannya nih. Gue ngelihat ini jadi kayak spiritual brother-nya On Her Majesty's Secret Service. Nah, film kedua apa tuh? The Dark Knight Rises. Yang mengingatkan gue adalah bahwa The Dark Knight Rises buat gue itu penutup babak yang sempurna gitu ya. Gue dapat vibe Batman Rises juga sih. Bener kan? Nonton film ini. Nah gitu, jadi pokoknya abis nonton keinget Batman Rises aja. Nah, jadi si triloginya Nolan kan dia udah tutup buku kan, situ kan dari awal udah bilang kan. Nah itu ada revelation gitu kan ya, terus closure gitu. Nah di sini ada revelation dan closure juga gitu ya di film ini ya. Jadi menurut gue No Time to Die sebagai penutup era Daniel Craig ini it's perfect. Oke.
Apa ya, mungkin kalau penggemar James Bond, apalagi yang udah terrefresh sama film-film lamanya, gue pada saat nonton bingung nih antara hubungannya si siapa yang di penjara, Blofeld. Blofeld sama si Rami Malek sama agen CIA-nya, agak-agak sekali nonton tuh kayak ngeblur gitu. Ini apa sih? Kayak nggak siapa sih yang musuhnya, jadinya agak ngebingungin. Iya. Jadi kan kalau di eranya Daniel Craig itu dari episode pertama Casino Royale, kedua itu skala penjahatnya tuh meningkat. Jadi misalnya kayak Le Chiffre gitu kan ya, yang pertama tuh. Ternyata dia kan kayak udah masternya kan. Ternyata dia tuh cuma anak buahnya dari Quantum di Quantum of Solace. Udah kan nih kayak mastermind banget. Ternyata Quantum itu masih anak buahnya dari si Javier Bardem nih. Ya, yang di Skyfall. Ternyata itu pun masih anak buahnya Spectre gitu, kayak gitu. Nah, siapakah Safinnya Rami Malek? Cari aja ya, temuin aja di sini gitu. Yang jelas gue nonton agak-agak keder nih, siapa musuhnya yang mana. Cuman kalau kita nonton enjoy aja sih, tetap enjoy. Jadi gitu. Skor? Ini skor gue. Oke, ini skor gue. Gimana? No Time to Die buat penggemar James Bond ini tentu wajib. Buat penggemar film action juga ini penggemar film action yang nggak terlalu yang capek nonton superhero gitu yang banyak CGI-nya baik. Ini juga tentu tontonan wajib. Yeah. Buat general audience, siapa sih yang nggak suka nonton film action spectacular kayak James Bond? Ya keren lah, pokoknya musiknya keren. Billie Eilish. Seandainya nanti menang Oscar, maka hat-trick nih, Bay. 3 film James Bond menang Oscar. Gue kan suka nih, Bay, waktu dirilis tahun lalu. Begitu pas di layar lebar, makin kelihatan, makin kedengeran cakepnya lagu ini ya. Pas. Gila. Wah, gila. Oke, yaudah nanti kepanjangan. Silakan nonton No Time to Die. Semakin imersif, semakin bagus karena dia ada banyak shot dari IMAX. Gue nggak tahu semuanya atau sebagian ya dari IMAX. Jadi nonton yang imersif aja, entah Screen X atau IMAX sekalian. Makasih udah mampir. Silahkan komen. Harap nggak berbagi spoiler. Penting. Ya, like dan subscribe. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.